Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Halfani Oktavian dengan NPM 12041020045 yang akan membawakan cerita peradaban Islam dengan judul Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel, dan Strategi Perang untuk memenuhi tugas akhir sejarah peradaban Islam. Penaklukan kota Konstantinopel di masa Khalifahan Turki Utsmani merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perkembangan Islam. Peristiwa ini terjadi pada masa Sultan ke-7 Kesultanan Turki Utsmani, yakni Muhammad Al-Fatih atau yang dikenal sebagai Sultan Mehmed II. Di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II atau Al-Fatih, sang penakluk, Turki Utsmani menikmati era kejayaan. Di masanya, pemerintah Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota paling masyhur di dunia kala itu. Mehmed II dilahirkan pada 30 Maret 1432 di Edirne. Ia adalah anak keempat Sultan Murad II. Mehmed II diangkat menjadi penguasa menyusul wafatnya sang ayah. Ketika itu, usianya baru menginjak 22 tahun. Ia memimpin Turki Utsmani pada dua periode, yakni masa kekuasaan pertama Agustus 1444 hingga September 1446 dan masa kekuasaan kedua Februari 1451 hingga bulan Mei 1481. Pada masa kekuasaan kedua inilah Mehmed II menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel awalnya dikenal sebagai Bizantium, ibu kota kekaisaran Romawi. Namun, 1000 tahun setelah Konstantin Agung menjadikannya ibu kota kekaisaran Romawi pada 330 Masehi, Bizantium menyandang nama baru, Konstantinopel. Pada tahun 1453, bangsa Turki di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II menguasai Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota Kesultanan Utsmani dengan nama baru, yaitu Istanbul. Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyatakan kepada para sahabatnya bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW ketika menggali parit pada perang Khandaq mengatakan, sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh tentara Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Atas dasar hadis itulah pasukan kaum muslimin berupaya memperluas kekuasaan ke Konstantinopel sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam buku berjudul Berfikir Gaya Al-Fatih karya Muhammad Syari Abdurrahman disebutkan, Khalifah Muawiyah pernah mencoba mengerahkan pasukan untuk menaklukkan kota itu pada tahun 669 Masehi. Namun upayanya gagal, kandas terbuang sia-sia. Ketika Turki Utsmani dipimpin Mehmed II, umat Islam kembali berupaya menaklukkan Konstantinopel dengan keyakinan pada hadis Rasulullah SAW. Sultan berjuluk Al-Fatih ini dikenal sebagai Sultan Utsmani yang berwibawa. Ia juga dikenal sebagai sosok yang mahir dalam ilmu sejarah, geografi, ilmu falak, dan puisi. Menurut seorang pelukis dari Venesia, Bellini, Mehmed II digambarkannya sebagai seorang muslim yang saleh dan fasih bertutur dalam setidaknya 3 bahasa, yakni Arab, Turki, dan Parsi. Ia juga disebut sebagai sosok yang bercita-cita tinggi, termasuk dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Karena itu, ia sendiri terlibat dalam merencanakan penaklukan kota itu sejak awal. Upayanya dibantu penasihat dan pembantunya yang berwibawa seperti Samsudin, yang juga merupakan penasihat kerohanian, serta Wazir Zagar Zarganas Pasa. Mehmed II melakukan berbagai strategi dan persiapan untuk mengepung Konstantinopel. Ia kemudian mendirikan benteng besar di tepi Selat Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayezid. Benteng Bosporus yang dikenal pula dengan nama Rumli Haisar atau Benteng Rum dibangun sebagai pusat perbekalan perang untuk menyerang Konstantinopel.
Setelah berbagai persiapan, pasukan Utsmani di bawah Al-Fatih kemudian melakukan pengepungan selama 9 bulan. Pada 2 April 1453, Mehmed II menyerang kota itu. Serangan pun dimulai seusai sholat Jumat pada tanggal 6 April 1453 dengan tembakan yang dilepaskan oleh meriam raksasa. Duar. Meriam itu diciptakan oleh Sultan Mehmed II dengan bantuan seorang insinyur bangsa Hungaria bernama Urban. Meriam yang mampu menembakkan peluru seberat 800 pon hingga 1.200 pon itu berhasil mengoyak benteng yang selama ini sepertinya kebal terhadap berbagai serangan. Tidak mudah. Upaya penaklukan Konstantinopel ini pun tidak mudah. Sebab setelah 2 pekan serangan dilancarkan, kota ini masing-masingnya sempat bertahan. Salah satu faktor kegagalan itu karena keterbatasan serangan yang dilancarkan dari darat. Oleh karena itu, pada tanggal 21 April, Mehmed II mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui Bukit Galata menuju wilayah Tanduk Mas. Serangan pun dilakukan dari laut agar lebih efektif. Dengan bantuan kayu bulat yang dihaluskan menggunakan lemak sapi, satu landasan diwujudkan guna memudahkan kapal itu diseret menaiki bukit. Namun strategi ini rupanya mampu memecahkan pertahanan musuh. Namun penaklukan belum sepenuhnya berhasil. Strategi demi strategi pun dilakukan. Sultan Mehmed II kemudian memutuskan untuk melancarkan serangan utama dan memerintahkan pasukannya beristirahat dan berpuasa sebelum serangan dilakukan. Sang Sultan pun tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada bala tentaranya pada hari Rabu pagi tanggal 29 Mei 1453. Serangan pun dimulai. Serangan terencana ini akhirnya membuahkan hasil. Kota Konstantinopel pun jatuh ke tangan Turki Utsmani. Menyusul penaklukan itu, Konstantinopel menyandang nama baru yakni Istanbul atau ibu kota sebuah negara yang dipimpin oleh Erdogan yakni Turki. Setelah memenangkan peperangan, Sultan Mehmed II tidak serta-merta mengusir masyarakat di dalamnya. Namun, ia justru memberikan pengampunan pada masyarakat di kota itu dan mereka dilindungi. Seperti yang dinamakan agama Islam, la ikraha fiddin. Selanjutnya, Istanbul dijadikan sebagai ibu kota Daulah Utsmaniyah pada tahun 1457. Sultan Mehmed II memegang tampuk kekuasaan hingga ia wafat pada tahun 886 Hijriah yang bertepatan dengan 1481 Masehi. Thanks for watching. Mungkin ini aja yang dapat saya persembahkan untuk kalian. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, baik pun dari tutur kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya sebagai mahasiswa Ekonomi Islam 2020 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Fauzan Halfani Oktavian dalam memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Dan saya ucapkan ma'ana jafi hayatina. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.